Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi pertemuan 2, yaitu Sustainable Development dan CSR. Sebelum masuk ke materinya, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anas Alifia. Saya Agata Safitri. Saya Priminasi Arsiatina Sution. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu Sustainable Development. Sustainable Development adalah pembangunan yang berkelanjutan yang secara optimal memanfaatkan sumber daya dengan pembangunan yang terstruktur dan terencana. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan sebuah proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan manusia dengan menyelaraskan sumber tersebut dalam sebuah pembangunan. Dengan arti lain, pembangunan berkelanjutan adalah sebuah pembangunan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup di masa yang akan datang. Indikator Sustainable Development. Yang pertama adalah unsur ekologis, memelihara tatanan lingkungan dan keragaman hayati yang ada. Yang dimaksudkan adalah dengan memberdayakan keragaman hayati yang ada, yaitu pembangunan berkelanjutan bertujuan tidak untuk merusak keragaman hayati yang ada di Indonesia, justru bertujuan untuk memelihara keragaman hayati yang ada. Yang kedua adalah sosial budaya. Indikator ini bertujuan agar pembangunan bisa mendorong stabilitas penduduk dengan cara memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kestabilan ekonomi. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dapat mendorong efisiensi ekonomi. Yang keempat ada politik, yang dimana harus mempunyai rasa hormat terhadap kebebasan individu dan sosial. Yang kelima adalah pengetahuan dan keamanan, yang berarti mampu untuk mengatasi ancaman dan tantangan dari dalam ataupun luar negeri. Penerapan Sustainable Development oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya alam. Berbagai bentuk sumber daya alam yang dimiliki oleh negara harus diusahakan agar Indonesia sendiri yang mengelola tanpa campur tangan dari orang luar. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan tambang dan minyak bumi yang ada di Indonesia. Yang kedua, kemajuan desa dan daerah tertinggal pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan anggaran untuk tiap-tiap daerah dan desa yang dirasa tertinggal untuk proses pembangunan daerah tersebut. Anggaran dana desa tahun 2020 sebesar 72 triliun. Naik sebesar 2 triliun dari tahun 2019 yang tadinya hanya 7 triliun. Contoh-contoh desa yang sudah mendapatkan pembangunan berkelanjutan adalah Desa Tegalrejo dan Desa Sukoharjo di Jawa Tengah. Untuk yang ketiga adalah pembangunan dalam bidang kesehatan. Dengan adanya BPJS, adanya vaksin gratis untuk masa pandemi seperti sekarang, banyak fasilitas kesehatan dan tenaga medis guna menunjang pembangunan dalam bidang kesehatan. Yang keempat adalah menyediakan fasilitas transportasi yang memadai. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia mengembangkan MRT, yaitu listrik adanya busway sebagai penunjang transportasi yang ada di Indonesia. Untuk materi selanjutnya, CSR akan disampaikan oleh teman saya, Ajeng dan Apriminasi. Baik, selanjutnya adalah pengertian CSR menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 10 2007 Pasal 1 ayat 3. Tanggung jawab lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi para perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya adalah konsep CSR-nya. Yang pertama, ada planet. Hubungan kita dengan lingkungan ini adalah seperti hubungan sebab akibat, di mana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita. Sebaliknya,
dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari dampak buruk yang mungkin akan merusak lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan, hingga misalnya dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan seperti go green. Yang kedua, ada people. Masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan karena dukungan mereka masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, keberlangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Hubungan perusahaan dengan masyarakat ini bisa dibilang menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Perusahaan membutuhkan masyarakat untuk bagi konsumen, dan perusahaan dapat memberikan dampak yang positif seperti mempekerjakan mereka atau melakukan pembinaan wirausaha. Yang terakhir, ada profit. Bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan tentunya harus sejalan dengan dua konsep sebelumnya. Karena profit pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang ada atau dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat dari CSR. Yang pertama, itu ada cost promotion. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah memperkuat positioning merek perusahaan, meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan, dan menciptakan kerjasama antar perusahaan. Dan yang kedua, ada corporate philanthropy. Benefit yang diperoleh di program ini adalah meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat masa depan perusahaan melalui penciptaan citra yang baik di mata publik, dan memberikan dampak bagi penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal. Yang ketiga, ada cost-related marketing. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah dapat menarik pelanggan baru, dapat menjangkau relung pasar atau market niche, dapat meningkatkan penjualan produk, dan dapat membangun identitas merek yang positif di mata pelanggan. Yang keempat, ada community volunteering. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas, dapat memberikan kontribusi pada pencapaian perusahaan, meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Yang kelima, ada corporate social marketing. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah menunjang positioning merek, menciptakan preference merek, mendorong peningkatan penjualan, menarik mitra yang dapat diandalkan, serta memiliki kepedulian yang sangat besar untuk mengubah perilaku masyarakat dan dapat memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan sosial. Selanjutnya, ada indikator dari Corporate Social Responsibility. Yang pertama ada lingkungan. Indikator pada lingkungan diantaranya, yang pertama, pengendalian polusi, kegiatan operasi, pengeluaran riset, dan pengembangan untuk mengurangi polusi. Yang kedua, operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi. Yang ketiga, pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi. Yang keempat, pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi. Yang kelima, konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, dan kertas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Apriminasi. Ya, untuk indikator CSR energi, indikator pada energi diantaranya 1. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi. Kedua, memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi. Yang ketiga, penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang. Yang keempat, membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi. Yang kelima, meningkatkan efisiensi energi dalam produk. Untuk selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Indikator pada kesehatan dan keselamatan kerja diantaranya adalah 1. Mengurangi populasi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja. Yang kedua, mempromosikan keselamatan tenaga kerja dalam kesehatan fisik atau mental. Yang ketiga, mengungkapkan statistik kecelakaan kerja. Yang keempat, mentaati peraturan standar kesehatan dengan keselamatan kerja. Yang kelima, menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja. Untuk selanjutnya, lainnya tentang tenaga kerja.
Indikator pada tenaga kerja lainnya diantaranya 1. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita atau orang cacat. 2. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita atau orang cacat. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja. Yang keempat, memberikan bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan. Yang kelima, mendirikan suatu pusat pelatihan untuk tenaga kerja. Untuk yang selanjutnya, keterlibatan masyarakat. Untuk keterlibatan masyarakat, indikator pada keterlibatan masyarakat diantaranya 1. Sumbangan tunai seperti produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni. 2. Tenaga kerja paruh waktu seperti part-time employment dari mahasiswa atau pelajar. Yang ketiga, sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat. Yang keempat, membantu riset media. Yang kelima, sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan seperti seminar atau pameran seni. Untuk selanjutnya adalah produk. Indikator pada produk diantaranya 1. Pengungkapan informasi sebagai produk perusahaan termasuk pengemasan. Yang kedua, gambaran pengeluaran riset pengembangan produk. Yang ketiga, pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk. Yang keempat, mengungkapkan bahwa produk memenuhi standar keselamatan. Yang kelima, membantu produk lebih aman untuk konsumen. Selanjutnya, umum. Indikator pada umum diantaranya adalah 1. Pengungkapan tujuan, yaitu untuk kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat. Yang kedua, informasi hubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebut di atas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.